Tepatnya kurang lebih 13 tahun hakim ad hoc itu tidak pernah mengalami perubahan kesejahteraan. Terakhir tahun 2013 ada perubahan mengenai kesejahteraan, tunjangan kehormatan hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu sumber penghasilannya hanya tunjangan kehormatan itu, tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan apapun. Pemahaman kita bahwa hakim ad hoc tidak sama dengan hakim karir. Kalian itu hanya hakim ad hoc, gitu. Hakim ad hoc itu hak keuangannya belas kasihan dari pengusulan lembaga kami, Mahkamah Agung. Sementara hakim karir itu diminta oleh pimpinan negara. Itu sebuah ironi yang sangat getir ya, kami alami. Tepatnya kurang lebih 13 tahun hakim ad hoc itu tidak pernah mengalami perubahan kesejahteraan. Terakhir tahun 2013 ada perubahan mengenai kesejahteraan, tunjangan kehormatan hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu sumber penghasilannya hanya tunjangan kehormatan itu, tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan apapun yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya. Memang ada tunjangan transport ya, kehadiran yang pengaruhi oleh kehadiran itu 40.000 kurang lebih sehari. Kemudian ada seharusnya kami pun kalau dalam undang-undangnya mendapatkan tunjangan rumah dinas dan sebagainya. Tapi faktanya memang ketika hakim ad hoc menempati rumah dinas dan hakim karir mau menempati, ya mau gak mau kita harus mengalah. Gitu. Jadi kami di sini mengadu kepada wakil rakyat, kemudian untuk berdiskusi ya juga bagaimana memohon bantuannya tentang kesejahteraan hakim ad hoc ini. Kami juga berharap selain ada tunjangan kehormatan, juga kami dilindungi asuransi, misalnya kecelakaan atau kematian. Ini fakta teman kami di Jayapura, hakim meninggal, kita benar-benar urunan untuk mengembalikan mayat kawan kita itu. Karena memang kami tidak dilindungi, tidak ada jaminan itu. Bahkan keluarga yang ditinggalnya pun, almarhum meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, tidak mendapatkan tunjangan apapun. Pasca kematian, meninggalnya almarhum hakim ad hoc tersebut. Jadi hal-hal normatif pun, hal-hal normatif itu ada kesenjangan antara hakim karir dan hakim ad hoc. Misalnya pemberian cuti melahirkan dan sebagainya, itu ada disparitas, padahal itu normatif. Saya pikir itu nggak perlu perma, nggak perlu apa-apa, karena itu sudah sangat normatif, sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mohon atensi atau perhatian dari lembaga yang barangkali ikut, bahkan mungkin menginisiasi terlibat berdirinya atau hadirnya hakim ad hoc di tengah-tengah bernegara kita ini. Saya cukup, mungkin dilanjutkan oleh kawan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 yang sangat kami hormati,
anggota Komisi 3 yang saya hormati, dan segenap hadirin yang berbahagia. Tadi belum sempat disampaikan oleh teman kami, sebetulnya yang akan berkesempatan hadir itu cukup banyak, Bu. Awalnya lebih dari 50. Namun yang karena kondisi tadi yang sudah disampaikan, yang dari Jayapura, kemudian dari Manokwari, untuk pulang pergi ke Jakarta memang nggak ada ongkos gitu ya. Makanya ini yang bisa mewakili hanya sebatas ini. Ini pun seperti kita ini yang dari Aceh, dari Kupang, dari Makassar itu teman-teman iuran untuk ngongkosi kami ke sini. Jadi seperti itu faktanya. Karena memang kalau ya itu tadi, tunjangan kehormatan satu-satunya penghasilan bagi teman-teman itu sejak 2013 memang belum ada perubahan. Dan sekarang memang sudah sampai pada tahap finalisasi. Sudah mungkin naik ke harmonisasi, namun kita mungkin nanti berharap teman-teman bisa menambahkan apa yang menjadi harapan teman-teman. Nah, saya akan menambahkan dari sektor yuridisnya. Jadi begini, Bapak Ibu yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Dari sisi regulasi atau pengaturan, hakim ad hoc itu belum mempunyai regulasi atau pengaturan yang berdiri sendiri, yang mandiri. Sehingga dari waktu ke waktu menjadi materi yang debatable, yang selalu diperdebatkan. Harusnya untuk menghindari itu, memang hakim ad hoc itu dibuatkan pengaturan yang khusus. Karena nanti di bawah saya hanya membacakan checklistnya saja, karena kalau paparan nanti terlalu banyak, ini sudah saya buatkan listnya. Dampak dari belum adanya regulasi itu setiap orang yang akan menentukan kebijakan terhadap hakim ad hoc tergantung penafsirannya. Contoh, status akan disetarakan statusnya dengan apa? Karena belum diatur. 2, golongan misalnya. Karena tidak diatur juga siapapun yang akan menentukan kebijakan-kebijakan lanjutan tidak mempunyai standar. Sebetulnya golongan hakim ad hoc tingkat pertama, banding, kemudian kasasi itu setara dengan golongan berapa atau golongan jabatan apa. Itulah makanya yang pertama kita dan teman-teman ini mengusulkan agar ada kejelasan pengaturan yang adil, yang objektif tentang hakim ad hoc. Pengaturan yang adil dan objektif tentu harus dilakukan oleh sebuah kajian ilmiah yang minimal mensyaratkan 2 hal. 1, metodologinya harus benar, artinya telah teruji. Yang kedua, pihak penelitinya juga harus independen. Orang tidak bisa melihat badannya sendiri. Orang tidak bisa membuat keadilan untuk dirinya, tapi harus orang lain yang menentukan. Peneliti itulah yang nanti akan menetapkan suka atau tidak suka hakim ad hoc itu seperti apa. Eksistensinya, kemudian statusnya, kemudian hak-haknya seperti apa, sesuai dengan martabatnya itu, sesuai dengan status dan kedudukannya itu. Dan itu harus pihak lain yang melakukan penelitian. Karena tadi, orang ingin melihat dirinya harus berkaca. Orang tidak bisa menetapkan keadilan hanya untuk dirinya. Nah, keadilan yang kami maksud adalah kita tidak akan protes ketika hakim ad hoc itu sudah dibuatkan regulasi yang tadi sudah dianggap sudah melalui kajian yang ilmiah tadi. Karena apa? Menurut kami hanya sederhana saja kita memaknai keadilan, menempatkan hakim ad hoc itu ya memang pada tempatnya. Sama seperti menaruh bunga di dalam pot, menaruh ikan di dalam air ya seperti itu. Nah, kenapa selama ini masih hakim ad hoc masih rongeh atau masih selalu menjadi bahan kontroversi? Karena itu tadi, selamat datang Pak Nasir Jamil, saya lanjutkan.
Karena itu tadi, hakim ad hoc sampai saat ini belum diletakkan pada porsi yang sebenarnya. Yang seperti tadi, bayangan kami adalah jika sudah ditentukan pengaturan mengenai kajian yang mendalam, bahwa hakim ad hoc itu harus begini, statusnya, kedudukannya setara dengan ini, hak-haknya seperti ini, ya sudah, kita pasti akan menerima. Tapi sampai saat ini regulasi itu enggak ada. Sehingga tergantung siapa yang menafsirkan, yang akan membuat keputusan. Share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.